Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oditya Prasniti dengan NIM 081 dari kelas 4C. Di sini saya akan melakukan uji T. Di sini ada dua sheet. Sheet yang pertama yaitu nomor satu independen dan yang kedua yaitu berpasangan. Untuk yang nomor satu dulu, data banyak istilah IPA yang dapat dihafal masing-masing subjek. Di sini ada data dari kelas kontrol dan data dari kelas eksperimen. Kemudian asumsinya data berdistribusi normal. Satu, parameter yang diuji adalah rata-rata. Dua, H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata, banyak istilah yang dihafal masing-masing subjek. H1-nya berarti ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal dari masing-masing subjek. Ketiga, taraf kepercayaannya 95%. Artinya taraf signifikannya itu 5% atau 0,05. Dan ini menggunakan uji T independen. Kemudian kita melakukan uji homogenitas dulu untuk menentukan dia itu datanya homogen atau tidak homogen dengan cara uh, melakukan uji F. Tapi di uji F ini butuh variabel yang besar dan varian terkecilnya. Dengan cara seperti ini, variansi. Caranya dengan klik sama dengan, kemudian var TTS dalam kurung, dimasukkan datanya, tutup kurung. Kemudian yang variansi eksperimennya juga var TTS dalam kurung, di blok angkanya, tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah dapat ya datanya dari keduanya. Berarti varian terbesarnya itu adalah di eksperimen. Jadi ini dibikin variabel ke satu, dan yang ini adalah variabel kedua. Kemudian kita masuk ke dalam uji F. Uji F, kita klik data, kemudian data analisis, kita klik yang F test to sample for variances. Untuk variabel satunya berarti dari data yang terbesar, variabel yang terbesar. Variabel keduanya data yang terkecil yaitu 5 dari kelas kontrol. Kemudian bisa klik label untuk judul, alfanya sudah benar, dan di sini klik output range untuk ditaruhkan di sini. Kita klik OK. Sudah dapat datanya, kemudian ini sudah kelihatan ya F-nya dan F critical one tail-nya. F critical one tail itu adalah F tabel. Untuk F-nya itu kan dia lebih kecil ya daripada F tabelnya, berarti kita lihat di sini, kalau F-nya kurang dari F tabel, maka datanya homogen. H0-nya diterima. Ya, terus, kemudian karena datanya sudah homogen, kita akan melakukan uji T. Dengan klik data seperti tadi, kemudian data analisis, itu sampel assuming equal variances. Saya klik OK. Kemudian variabel satunya yaitu dari kelas eksperimen ya, karena yang paling besar tadi. Dan variabel duanya yang terkecil dari kelas kontrol. Kita klik label untuk judulnya, alfanya sudah benar, 0,05, dan klik yang output range untuk ditaruh di sebelah sini. Klik OK. Kemudian ini sudah dapat ya datanya, disesuaikan dulu. Untuk T stat itu berarti T hitung. Dan untuk T critical to tail itu adalah T tabelnya. Saya dibandingkan dulu. Ini adalah T hitung. Dan ini adalah T tabel. Kenapa pakai yang T critical to tail? Karena ini adalah dua ekor atau dua arah. Kemudian dibandingkan. Dan dilihat di sini ya. Karena ini T tabelnya itu 2,04, berarti min T tabel adalah min 2,04 gitu ya. Dan T hitungnya itu 0,85, berarti T hitungnya itu masih masuk ke dalam min T tabel sampai T tabel. Kita tulis di sini. Karena min T tabel kurang dari T hitung dan kurang dari T tabel, maka nolnya itu diterima.
Kemudian bisa juga dilihat dari p-value-nya. Dan untuk p-value ini bisa dibandingkan dengan alpha. P-value-nya itu 0,396 dan alfanya 0,05, berarti p-value-nya itu lebih besar daripada alfanya. Kita tulis. Ya, karena p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka sesuai ketentuan di sini, H0-nya diterima. Dan untuk kesimpulan berarti dia H0-nya diterima. Dari atas. H0-nya, untuk H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal masing-masing subjek. Berarti kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal masing-masing subjek karena H0-nya diterima. Kemudian pindah di nomor 2-nya, ini yang berpasangan. Dari sini data hasil pretest dan post-test siswa SMPA Bangkalan. Di sini ada data pretestnya dan ini ada data post-testnya. Kemudian asumsinya data berdistribusi normal. Yang pertama, parameter yang diuji adalah rata-rata. Untuk H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pelatihan. H1-nya ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk yang ketiga, taraf kepercayaannya 95%, artinya taraf signifikannya itu atau alfanya 5% atau 0,05. Dan di sini menggunakan uji T berpasangan ya. Langsung saja untuk uji T-nya kita klik data. Kemudian klik yang data analisis. Kita klik yang t-test pay rate to sample for mass. Untuk variabel satunya, ini dari yang pretest dulu. Dan variabel 2-nya dari yang post-test. Kita klik label untuk judulnya. Kemudian output range. Ini mau ditaruh di sebelah mana? Ini maunya ditaruh di sini. Di sebelahnya. Kita klik OK. Kemudian ini sudah dapat ya. T-stab dan T-critical tutil-nya. Ini dibandingkan aja. Dan critical tutil karena dia dua arah atau dua ekor. Nah, untuk T-stab ini adalah T hitung. Kemudian T-critical tutilnya ini adalah T-tabel. Nah, ini bisa dilihat di sini. T-tabelnya itu adalah 2,109, berarti min T-tabel adalah min 2,109 gitu ya. Dan T hitungnya berarti T hitung ini ada min 6,5, berarti dia nggak masuk di dalam min T-tabel dan tabelnya. Jadi kita tulis di sini. Karena T hitungnya itu kurang dari min T-tabel, kita bisa lihat di sini, berarti H1-nya diterima, H0 ditolak, dan H1-nya diterima. Dan kita juga bisa bandingkan dengan p-value-nya, dengan alfanya. Untuk p-value di sini adalah 5,18 ya, tapi ini menandakan bahwa ini dikali dengan 10 pangkat min 6. Maka dari itu, P-nya itu kurang dari alfa, yaitu 0,5. Kita tulis di sini. Karena P-value-nya itu kurang dari 0,5, berarti kita lihat di sini. Kalau kurang dari 0,5, maka tolak H0 dan terima H1. Untuk kesimpulannya, H1-nya diterima ya, berarti kita klik di sini. Untuk H1-nya ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Oke, untuk kesimpulannya yaitu ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.